Di sebuah desa kecil, ada warung makan yang terkenal banget dengan masakannya yang lezat. Warung ini selalu ramai, bahkan orang dari kota rela datang jauh-jauh cuma buat makan di sana. Pemiliknya, Pak Dharma, dikenal ramah dan selalu ceria. Tapi di balik senyumnya ada rahasia kelam yang bikin bulu kuduk berdiri. Warga sekitar mulai curiga karena sejak warung itu dibuka, banyak orang hilang tanpa jejak. Kebanyakan dari mereka adalah karyawan baru yang bekerja di warung tersebut. Mereka bekerja selama beberapa minggu, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja, tanpa kabar. Awalnya, warga mengira mereka kabur karena gaji kecil. Tapi setelah beberapa kasus hilang, ada desas-desus tentang pesugihan. Suatu malam, Sari, seorang remaja yang baru bekerja di warung itu, mulai merasakan ada yang aneh. Setiap malam Jumat, Pak Dharma selalu menutup warung lebih awal dan melarang siapapun untuk masuk ke dapur. "Ini buat keselamatan kalian," katanya. Tapi rasa penasaran Sari gak bisa dibendung. Suatu malam, setelah warung tutup, dia nekat ngintip ke dapur. Saat Sari membuka pintu dapur, pemandangan mengerikan terpampang di depannya. Di tengah dapur, ada altar kecil dengan sesajen, dan Pak Dharma tampak sedang berbicara dengan sosok bayangan hitam besar. Sosok itu mengeluarkan suara berat. "Tumbal berikutnya harus segera dipersembahkan. Jika tidak, semua yang kamu miliki akan hilang." Sari ketakutan. Dia langsung mundur pelan-pelan, berharap Pak Dharma gak melihatnya. Tapi langkahnya gak secepat harapannya. Pak Dharma menyadari kehadiran Sari. "Kamu seharusnya gak ada di sini." Suara Pak Dharma berubah, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Sari berlari sekencang mungkin keluar dari warung. Namun, sejak malam itu, dia sering dihantui sosok hitam besar di mimpinya. Setiap kali sosok itu muncul, dia mendengar bisikan, "Kamu adalah tumbal berikutnya." Makin lama, bisikan itu terdengar semakin nyata, seperti mendekat ke telinganya. Sari memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke warga. Tapi setiap kali dia mencoba bicara, tubuhnya langsung merinding dan mulutnya terasa terkunci. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya adalah dengan meninggalkan desa sebelum waktunya tiba. Namun, tepat sehari sebelum Sari merencanakan kabur, dia ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Warga yang tahu bahwa Sari pernah bekerja di warung Pak Dharma mulai percaya bahwa semua pekerja yang hilang selama ini memang jadi tumbal pesugihan. Meski begitu, warung Pak Dharma tetap buka dan selalu ramai. Tak ada yang berani bicara atau menuduh langsung. Warung itu tetap berdiri dengan rahasia gelapnya dan tumbal-tumbal baru akan terus dicari. Setelah kematian Sari, desas-desus tentang pesugihan di warung Pak Dharma makin merebak. Banyak warga yang mulai merasa was-was. Tapi tetap saja warung itu ramai setiap hari. Orang-orang yang datang dari luar desa tidak tahu menahu soal kisah tumbal yang menghantui tempat itu. Namun, semakin banyak yang menghilang, makin kuat keyakinan warga bahwa ada yang tidak beres. Suatu malam, Dimas, seorang pemuda yang bekerja sebagai supir truk dan sering mampir ke warung Pak Dharma, merasakan ada yang tidak biasa. Sudah beberapa kali dia mendengar cerita dari teman-temannya tentang pekerja yang hilang. Tapi dia selalu anggap itu hanya isapan jempol belaka. Namun, malam itu, saat dia sedang makan sendiri di warung, dia melihat sesuatu yang aneh. Di sudut ruangan, ada seorang wanita yang duduk sambil menunduk. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya kurus kering dengan pakaian yang kusam. Dimas merasa ada sesuatu yang salah, karena wanita itu sama sekali tidak bergerak, seperti patung. Ketika dia hendak bertanya kepada pelayan, wanita itu tiba-tiba menoleh cepat, menatap Dimas dengan mata yang kosong. Seketika, suasana warung terasa berubah. Udara menjadi dingin, dan suara orang-orang yang bercengkrama terdengar seperti jauh di kejauhan. Dimas buru-buru menyelesaikan makannya dan keluar dari warung. Saat dia melangkah keluar, dia melihat sekelebat bayangan hitam besar melintas di belakang warung menuju arah dapur. Rasa penasaran bercampur ketakutan mulai menghantui pikirannya. Apakah benar cerita tentang pesugihan itu? Siapa sebenarnya sosok hitam itu? Malam itu, Dimas memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia ingin memastikan apakah rumor itu benar atau hanya cerita karangan belaka. Dia menunggu hingga warung tutup dan diam-diam kembali ke sana. Dengan hati-hati, Dimas menyelinap masuk ke halaman belakang warung, mendekati pintu dapur. Dari dalam dapur, samar-samar terdengar suara Pak Dharma. "Aku sudah memberikan yang kau minta, jangan ganggu aku lagi." Suara Pak Dharma terdengar panik dan putus asa. Kemudian terdengar suara gemuruh, seperti angin kencang yang menghantam ruangan. Dimas memberanikan diri membuka sedikit pintu dapur dan mengintip ke dalam. Di sana, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Di tengah dapur,
Pak Dharma sedang berlutut di depan sosok bayangan hitam besar yang tampak semakin nyata. Bayangan itu memiliki tanduk dan mata merah menyala, sementara di sekelilingnya terlihat beberapa pekerja warung yang menghilang, berdiri dengan wajah kosong seperti boneka mati. Satu lagi, suara makhluk itu terdengar berat dan menyeramkan. Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Pak Dharma gemetar. Tidak, aku tidak bisa lagi, cukup. Makhluk itu tertawa jahat. Kalau begitu, kau yang akan menjadi gantinya. Saat itu, Dimas merasa kakinya kaku. Dia ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, sosok hitam itu menoleh ke arahnya dengan mata merah yang menembus kegelapan. Kita punya tamu, bisiknya dengan suara yang dalam. Dimas tersentak. Tubuhnya yang tadi kaku, kini bisa bergerak. Dia berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu, tak berani menoleh ke belakang. Dia tahu jika dia berhenti atau terlambat sedikit saja, nasibnya akan sama seperti para pekerja yang hilang. Esok paginya, Dimas pergi dari desa itu, membawa rahasia gelap warung Pak Dharma bersamanya. Namun, tidak ada yang percaya ceritanya. Mereka menganggap Dimas hanya ketakutan atau mungkin mengalami halusinasi. Sementara itu, warung Pak Dharma tetap buka, tetap ramai, dan tetap menjadi tempat yang mengerikan bagi mereka yang tahu rahasia sebenarnya. Warga desa hanya bisa berharap siapapun yang jadi tumbal berikutnya bukanlah mereka atau orang yang mereka sayangi.